Baik Bapak Ibu, kita mulai ya makalah keberapa? 13. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yushriku qalbu suwaril aqwani muntabi'atun fi mira'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisahawati am kaifa yazma'u ayyaduhula hadaratallah wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghafarati am kaifa yarzu ayyab hama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Ini makalah ke-13. Kaifa yushtikul qalbu suwaril akwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana mungkin kalbu akan bersinar sedangkan bayangan-bayangan dunia masih terpampang di cerminnya? Bagaimana mungkin akan pergi ya menuju ilahi sedangkan ia masih terbelenggu nafsunya, dan bagaimana mungkin akan bertemu kehadiratnya sedangkan ia belum bersuci dari kotoran kelalaiannya. Lalu yang terakhir, bagaimana mungkin diharapkan dapat menyikap rahasia, berbagai rahasia sedangkan ia belum bertobat dari kekeliruannya. Ini arti di makalah ke-13. Bapak Ibu, makalah ke-13 ini ada 4 bahasan. Kalau waktunya cukup kita selesaikan. Tapi kalau nggak cukup berarti bersambung, insyaallah. Ya. Baik, yang pertama kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Di pasal pertama yang mana? Kaifa yashiku qalbu suwaril aswari muntabi'atu fi mir'ati. Bagaimana hati bisa bercahaya sedangkan gambar-gambar makhluk tampak di cermin hati? Jadi ini pertanyaan sekaligus sebuah ajakan dari Syekh Ibnu Athahillah. Moga ya kita mulai. Jadi yang pertama ini Syekh Ibnu Athahillah memberikan kepada kita sebuah sebetulnya perintah atau tip. Bagaimana caranya agar hati kita ini bisa bercahaya? Kenapa hati bisa bercahaya? Karena hati itu tempatnya melihat. Hati pernah saya sampaikan ada berapa? 4 bagian. Satu apa? Sadar. Yang kedua apa? Qalbu. Yang ketiga fuad. Yang kelima, yang keempat lub. Sadar adalah bagian luar dari hati kita. Alam nasroh laka sodrok lada kita. Atau kalau di rumah itu halaman. Maka di halaman itulah sering sekali terjadi banyak hal. Kadang kalau marah yang kesel, yang sesek siapa? Dadanya. Betul? Jadi dada ini tempatnya berlalu lalang apapun ya. Setan itu ya bisa sampai ke dada kita saja, tidak bisa sampai kepada inti hati kita. Jadi kalau kita ingin tahu di mana tempatnya setan, ya di dada kita. Pembisiknya itu di dada. Semua hal tentang hal-hal kotor itu ya adanya di dada kita, sadar. Nah, setelah sadar ada namanya qalbu. Qalbu itu adalah tempat merasa. Tempat merasa. Kalau hati kita ini sering merasanya buruk ya, sedih ya, berarti itu tandanya sadar kita kotor. Sadar kita banyak kotor. Nah, ada lagi namanya fuad. Apa fuad itu? Mata hati. Mata hati tempat melihat. Tempat melihat apa? Kebaikan dan keburukan itu dilihatnya dari fuad. Sekarang kita semua, kemarin sudah saya cek, pernah berbohong Bapak Ibu? Semuanya pernah ngaco. Pasti semuanya ngaco. Terus saya tanya, siapa yang ngasih tahu Ibu berbohong? Jadi kita, itu namanya fuad. Jadi fuad itu tahu sekali kita ini banyak dosa. Nah, sedangkan lub itu namanya inti hati atau disebut dengan cahaya hati.
Matahari yang ada dalam diri kita itu namanya lub. Atau Baitul Mukminin adalah lub. Ya. Baitullah itu apa? Lub. Qalbul Mukminin Baitullah. Hatinya orang yang beriman itu adalah rumahnya Allah. Nah, disinilah tempat adanya nur cahaya. Nah, kata Syekh Nutailah, nur cahaya yang ada dalam hati kita ini tidak akan terlihat cahayanya. Masih tertutup oleh apa? Awan, sehingga kita nggak bisa melihat kebaikan. Maka kata beliau menyampaikan bagaimana hati bisa bercahaya sedangkan gambar-gambar makhluk tampak di cermin hati. Jadi makhluk ini bercermin. Ya tadi kita ngobrol tentang sholat ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kegambar apa? Kerudung merah. Warna harga 35.000. Eman-eman gak dibeli. Itu berarti kan gambar-gambar makhluk masuk. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Oh, namanya Pak Budi ya. Lari ya. Padahal udah pernah ketemu. Nah, pas ruku ketemu gambarnya Pak Budi. Nah, bagaimana kita ini bisa percaya kalau gambar-gambar makhluk itu masih ada di dalam diri kita? Maksudnya bagaimana Bapak Ibu tentang makna ini? Kata beliau, tidak terang hati kita dengan Islam, tidak paham kita terhadap ilmu al-Islam, agama Islam, ya. Selama hati ini masih tertutup dengan gambar-gambar dunia. Artinya, selama hati kita masih mencintai dunia, maka kita belum bisa paham agama Allah. Masih belum apa, Ibu? Paham agama. Ini kita punya, ada Al-Quran, kita baca, kita dengar tiap hari. Bahkan sekarang itu mudah untuk mencari ilmu, Bapak Ibu. Mudah. Bagaimana caranya? YouTube. Semua ilmu fikih apapun ada, betul? Panjenengan mau cari hikam juga ada di sini. Ambil aja. Tapi kalau hati kita masih tertutup oleh gambar-gambar dunia, belum paham, insyaallah. Karena kepahaman itu akan didapatkan saat gambar-gambar dunia di dalam diri kita sudah hilang. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang ya yang terlanjur mencintai atau terlanjur jatuh cinta. Pernah jatuh cinta, Bu? Tai kotok rasa ya bau betul tai kotok. Tapi karena terlanjur mencintai udah lupa itu. Tertutup fakta-fakta tentang apapun. Ini bentar lagi mohon maaf kita mau kompetisi pemilu 2024 ya. Karena kita sudah saking cintanya kepada partai A, partai B, partai C, partai D, atau Pak sosok A, sosok B, sosok C, maka walaupun sosok itu ada kekurangannya, nggak peduli. Kenapa? Terlanjur kita cinta. Itu udah ketutup. Gitu. Betul? Nah, ini yang butuh kita pahamkan pada diri kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ya tidak akan bisa memahami agama ini selama di dalam hati kita masih ada makhluk. Di dalam jiwa kita masih ada apa? Makhluk. Terlalu cinta kepada makhluk itulah yang membuat kita ini akan terjauh dari cahayanya hati. Ya. Ibu pernah jatuh cinta, Bu? Pernah apa sering? Oh, sering. Ya, kalau sering. Ya. Pernah jatuh cinta Pak Ono? Satu kali, Pak. Nah, itulah. Jadi ketika kita udah jatuh cinta, udah nggak peduli. Maaf, saya pernah ketika memilih istri ya. Mohon maaf kata bapaknya. Inilah rumahnya begini, bapaknya begini. Gak apa-apa. Kamu terlanjur sudah cinta, gak apa-apa. Ketutup semua. Nah, yang bahaya kalau kita ini mencintai dunia, padahal yang hakiki sudah ada.
Terus dia mengatakan nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, yang penting main HP. Ayo, ketika kita sudah mencintai sepak bola, timnas melawan Vietnam, itu kan melewati waktu maghrib. Itu maghrib itu ditabrak coba. Hanya untuk nonton apa? Bola. Berarti namanya ketutup. Baik begitu kan? Gaya. Nah, masya Allah. Kenapa saya kok tahu? Karena saya nonton gitu. Maghrib tutup dulu kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Rasul bersabda, hati itu berkarat. Sesungguhnya bila hamba itu berbuat satu dosa, maka hatinya ketemu dengan satu titik noda. Dan seandainya noda itu tidak ditobati, maka dia akan terus berkarat di sana, ya, dan menutupi cermin hati sehingga cahaya tidak masuk. Jadi sebetulnya kita itu punya cahaya, betul? Punya hidayah, betul? Punya. Kita ini punya hidayah. Tugas kita ini bukan mencari hidayah. Tugas kita ini membersihkan karat yang sangat luar biasa dalam hati kita. Nanti saya buka Bapak Ibu, lah dosa kita buahnya ke pol. Karena kalau kita ini tidak punya dosa Bapak Ibu, kita tentunya paham sekali hidup ini. Karena saking kitanya banyak dosanya nggak paham. Bahkan begitu sangat jelas Allah ngasih kepada kita kasih sayangnya, kita nggak paham-paham bahwa itu kasih sayang Allah. Masih saja kita ini menuntut disayangi oleh selain Allah. Betul Bu? Betul Bu? Betul nggak? Andai ibu misalkan suaminya nggak menyayangi, gimana Bu? Sakit hati? Kesal? Nah itu berarti ibu sebetulnya masih tertutup. Sayangnya Allah kepada kita masih terhijab. Sehingga kita masih butuh cinta selain Allah. Padahal kalau terbuka Bu, Pak, kita ini sudah nggak butuh cinta selain Allah dan fokus kita ini melayani aja. Masalah yang dilayani mau melayani kita atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melayani. Nah, kalau hati kita masih tertutup, bilangnya gimana? Angel. Terus, itu artinya kita masih nggak apa-apa, wajar manusia memang banyak karatnya. Betul? Kalau kata Bu Desi gitu ya. Oh, saya udah masak, udah nyuci, udah senyum, suami cemurut, asem gitu. Kan gitu ya? Wajar nggak? Wajar manusia. Kenapa? Masih ada karat di dalam hati. Namun kan kita tidak ingin menjadi manusia biasa kan Bapak Ibu? Kita ingin menjadi manusia yang sesuai keinginan Allah. Sehingga kita ikhtiar untuk membersihkan karat-karat itu. Membersihkan karat-karat yang ada dalam tubuh kita ini sehingga kita bisa melihat cahaya hati dalam diri kita. Ya, baik. Dikatakan di sini setiap kotoran ada alat pembersihnya. Dan alat pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Maka saya sampaikan tadi, insya Allah nanti di akhir saya sampaikan amalan. Yang amalan ini setiap kita mau melaksanakan kajian, nyuwun diamalkan. Jadi mengamalkannya sangat apa Bu? Mau kajian aja. Ya, baik Bapak Ibu. Apa saja tanda-tanda dari hati yang dipenuhi dengan kotoran, yang dipenuhi dengan duniawi? Jadi kotoran itu duniawi ya. Apa saja ciri-ciri hati yang dipenuhi duniawi sehingga kita ini apa Bu? Tidak bisa melihat cahaya. Pertanyaannya kenapa sih kita bahas ini? Karena kan kita biasanya ingin tahu manfaatnya Bapak Ibu ya. Ada sebuah kisah di pewayangan. Ada Kurawa sama Pandawa. Kurawa sama Pandawa ini perang Bapak Ibu. Nah, gurunya sama-sama Krishna. Nah, Kurawa ini datang ke Krishna. Krishna, saya mau perang sama Pandawa. Saya mau minta sesuatu, silahkan. Apa yang kamu minta? Seluruh pasukanmu saya minta. Oke?
seluruh alat perang saya minta. Silakan. Karena kisah baik hati ya silakan, itu muridnya kok. Dipersilakan diambil. Maka semua diambil. Jadi tentara yang diambil, pasukannya diambil. Kurawa kalah Pandawa. Kenapa? Habis. Kamu mau minta ke siapa lagi? Krishna kan paling bagus. Semuanya. Nah, Pandawa datang ke sana dengan tenangnya dan mengatakan, saya mau berperang sama Kurawa. Terus Krishna mengatakan, semua perlengkapan peralatan sudah dibawa sama Kurawa. Pasukan sudah dibawa sama Kurawa. Terus Pandawa tersenyum saja. Emang gak apa-apa, saya gak butuh itu. Terus kamu minta apa? Saya minta engkau saja. Nah, karena kisah baik hati ya sudah. Kalau kamu minta aku ya udah, ayo. Terus mintanya gimana? Engkau di depan saya di belakang. Ketika apa? Oke, ketika perang. Betul, di depan. Kira-kira pasukannya berani pukul Krishna? Gak berani. Kira-kira senjatanya bisa dikeluarin? Gak berani. Oh, senjata punya Krishna. Terus apa? Pasukan punya Krishna. Akhirnya Kurawa kalah karena salah satu. Sama kita ini manusia ini kan musuhnya setan. Loh. Tapi terkadang kita ini ke setan itu melawannya dengan alat. Padahal setan sudah punya semua alat. Dunia ini punya. Kita minta kepada Allah itu dunia semua kita minta. Tapi sesungguhnya tetap aja kita kalah. Maka seharusnya kalau kita mau minta kepada Allah, janganlah dengan diminta. Yang kita minta siapa? Allah. Maka kalau kita sudah nanti memahami Bapak Ibu, doa kita cukup satu saja. Apa? Hasbi Allah. Cukup engkau ya Allah. Saat hamba sedang kekurangan, sertai hamba ya Allah. Saat hamba sedang berlebih, sertai hamba ya Allah. Saat hamba senang-senang, sertai hamba. Saat hamba sedang sedih, sertai hamba. Cukup itu aja. Insya Allah kita ini menang. Dan inilah yang kita sedang kejar. Bagaimana kita mampu mengatakan, ya Allah cukup engkau. Karena ini butuh kesadaran, bukan dengan nafsu. Dengan apa Pak? Kesadaran. Agar kesadaran kita naik, sehingga ketika kita sudah sadar dengan kesadaran yang tinggi, kita hanya mengatakan cukup engkau ya Allah. Hamba hanya minta siapa? Engkau. Kira-kira cukup betul? Cukup. Dunia punya siapa? Allah. Baru aja mikir udah dikasih sama Allah. Karena kalau kita utang, yang kita pikir apa? Bayar, nggak kebayar. Terus gimana caranya? Mikirnya gimana? Bagaimana caranya Allah menolong saya? Nyata saya saat punya utang. Yang bayar siapa? Allah. Hasilnya Allah, tapi dengan cara-caranya Allah. Kan saya sudah pernah cerita ya, dan saya sudah banyak praktek tentang itu. Ya, wajah kaya saya kan wajah banyak utang. Sama ya. Maksudnya saya berani begitu karena kelihatannya ibu banyak utang. Tapi saya dibayar, kebayar yang bayar saya Insya Allah. Ya betulan. Nah, ilmu ini yang butuh kita kejar. Bagaimana kita sampai ke sana. Baik Bapak Ibu. Sehingga kita harus mengetahui tanda-tanda hati yang dipenuhi oleh dunia. Sehingga cahaya hati itu tidak terlihat. Hidayah, petunjuk yang ada dalam hati kita ini tidak terasa oleh kita. Matahari hati kita ini tertutup oleh awan yang sangat tebal. Sehingga gelap. Mobil yang biru ini nggak tampak karena gelap. Betul? Pak Ono yang ganteng nggak kelihatan. Kenapa? Karena gelap. Tapi kalau terang semuanya terlihat. Mana yang hak, mana yang batil. Sehingga kita harus tahu Bapak Ibu. Ada 10 tanda-tandanya. Berapa Bu? 10. Banyak sekali ya. Ya, apa tanda-tanda hati yang dipenuhi oleh dunia ini? Yang pertama, ya, cirinya adalah orang yang mengiktikadkan bahwa usaha atau sebab itu menentukan hadirnya hasil. Jadi orang yang yakin bahwa yang bikin hilang haus itu adalah apa? Air. Itu masih terpenuhi hatinya dengan air. Maka kira-kira kalau Bapak Ibu sedang sakit gigi yang diingat siapa? Nah, berarti kita masih terpenuhi oleh dunia.
Kalau panjenengan haus yang diingat apa? Nah, jadi kita masih puasa 1 bulan itu melatih ini Bapak Ibu agar kita lepas dari dunia. Karena lagi haus pun kita santai aja, lagi puasa kok. Kenyataan nggak haus kok. Betul? Kalau kita sedang mindsetnya sedang oke, ya, mohon maaf, gak sahur pun nggak apa-apa. Betul nggak? Santai aja. Tapi karena mindset kita kalau lagi kayak gini, gak makan, udah perih Ibu. Betul nggak? Makan aku udah pusing, nyut. Kenapa? Karena nggak lagi puasa. Kalau lagi puasa, Allah santai. Berarti sebetulnya yang bikin kenyang, yang bikin haus bukanlah nasi dan air. Dilatih sama Allah melalui puasa itu agar kita tidak melekat dengan dunia. Betul? Assalamualaikum. Ya. Kira-kira ada cirinya dia kita? Ada. Kalau ada gimana? Masih tertutup berarti ya. Jadi kita memang diperintah oleh Allah berikhtiar, tapi masalah hasil itu tetap urusan Allah. Kata gitu. Boleh nggak kita ini berobat? Boleh? Boleh. Tapi kita tetap yakin yang menyembuhkan bukan dokter. Siapa? Allah. Tetap berobat. Tetap harus berobat. Cuma kita harus yakin dalam hati kita bahwa Allah lah yang usaha tetap. Ini yang pertama. Jadi cirinya orang yang mengiktikadkan, meyakini bahwa sebab itu menentukan kepada hasil. Usaha menentukan hasil. Ini yang tidak tawakal. Padahal jelas-jelas Allah dalam Quran mengatakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu telah berusaha, lakukanlah usaha itu sampai pansab, sampai selesai. Kerja tuntas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu ya Allah suruh di ayat pertama itu. Fa idza faragta fansab. Tapi selanjutnya Allah mengatakan wa ila rabbika farghab. Urusan hasil bukan urusan engkau. Itu urusan siapa? Allah. Urusan engkau mah sebab aja. Bisa nggak kita ini ikhtiar nggak berhasil? Bisa. Maka jangan baper kalau kita ikhtiar kok nggak hasil, santai aja. Karena hasil urusan siapa? Allah. Terus Bapak Ibu, ini yang pertama. Kita berikhtiar, aduh susah sekali ini. Kok nggak dapat? Karena kita baper, kesel. Nah, kita kan urusan ikhtiar. Masalah hasil urusan siapa? Allah. Pun Allah gimana caranya Allah? Ya, itu. Nah, ketika kita masih kecewa dengan istri, kecewa dengan suami, ya diantaranya kita masih tertutup. Ibu-ibu sering kecewa apa pernah kecewa sama suami? Sering. Oh, sambil melihat ke sana Pak seringnya. Nah, kalau kita masih sering kecewa sama suami, Ibu, berarti kita masih ketutup. Karena suami itu tidak bisa memberikan hasil. Ibu bisa bahagia bukan karena suami. Karena siapa? Allah. Yang punya hati suami siapa? Allah. Betul? Ada nggak suami itu yang menyayangi istrinya, yang membuat istrinya dijadikan sebagai putri? Ada? Ada. Kok suami saya enggak? Sabar belum. Sampai kapan? Nah itu, udah ada sampai kapan? Sampai kapannya? Dan tidak ada namanya sampai kapan itu. Kenapa? Karena kita sedang memikirkan urusan hasil. Kita urusannya apa? Ikhtiar. Udah. Gitu ya. Ciri orang yang dalam hatinya sudah tidak ada dunia, berarti dia sedang gak mikir sebab, gak mikir hasil. Udah hasil urusan Allah aja. Kalau dalam ilmu tawakal begitu kan, jangan mikirin hasil. Dan ilmu tawakal begitu. Karena kita gak bisa mengurus hasil. Besok aja mau ngapain gak bisa. 2 jam lagi mau ngapain gak bisa. Urusan kita hanya urusan ikhtiar. Selama kita masih khawatir, cemas, itu tandanya kita masih dipengaruhi oleh dunia. Dan cahaya hati tidak mungkin keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih khawatiran, yang masih cemas hidupnya, itu tanda sadari kita ini sedang tertutup. Ada 3
klasifikasi manusia Bapak Ibu. Satu, orang yang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ini yang paling parah. Orang yang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, ini akhirnya jadi sok tahu. Ya kan? Misalkan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu bahwa dia tidak berdosa. Dia tidak tahu bahwa dia berdosa. Akhirnya kan dia sok suci kan? Saya nggak punya dosa. Karena dia nggak tahu bahwa dia punya dosa. Banyak kayak gitu? Banyak. Di sini ada? Ada. Termasuk saya. Ya. Merasa diri lebih baik, sok suci. Padahal kalau kita tahu, walah, Masya Allah, sampahnya banyak banget. Itu dosanya. Nah, ada orang yang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, akhirnya dia sok tahu. Sama, ada orang yang dia ini tidak tahu bahwa dia ini tidak tahu dewasa, maka dia sok dewasa. Padahal dia tidak dewasa sebetulnya, tapi karena dia tidak tahu dia tidak dewasa, akhirnya sok dewasa. Hati-hati, kita harus hindari yang ini Pak. Karena ini disebut dengan dolalah. Dolalah itu apa? Tersesat. Ya, jadi kalau kita ini tidak tahu, terus kita ini tidak tahu bahwa kita tidak tahu, akhirnya kan tersesat. Nah, hal kita lari ke yang kedua apa? Kita ini tahu bahwa kita tidak tahu. Nah, ini tahu saya tidak tahu. Tahu saya berdosa. Itu lebih bagus daripada tidak tahu kita tidak berdosa. Tidak tahu bahwa kita berdosa. Lebih baik kita tahu bahwa kita tidak tahu. Nah, kalau kita tahu bahwa kita tidak tahu, hanya apa? Mencari tahu. Ini udah kedua ini, udah bagus nih. Nah, yang ketiga, tahu bahwa saya tahu. Nah, itu yang ketiga. Ini tahapan nanti. Tahapan kita sekarang di sini. Bagaimana caranya? Oh, saya tidak tahu nih. Maka kita harus tahu, cari tahu. Sama tentang ini. Oh iya ya, ternyata saya ini tahu sekarang saya ini banyak dosa. Maka kita akan cari gimana ya agar caranya saya tidak banyak dosa. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ciri yang kedua orang yang terpenuhi hatinya dengan dunia adalah tidak takut dengan ancaman Allah. Tidak takut dengan adab, tidak takut dengan neraka, tidak takut. Tidak ada rasa takut. Ya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, neraka itu kapan? Ini penting karena kita dalam ilmu praktek. Surga itu kapan, neraka itu kapan? Ada Bapak Ibu dalam Quran, saya lupa suratnya itu ada. Orang-orang yang di dalam nerakanya dia bernapas. Sedangkan napas itu pas di dunia. Betul neraka itu kapan? Neraka kalau kita tidak bersyukur. Jadi ternyata neraka itu bisa kita rasakan sekarang. Ya kalau nanti urusan nanti kita nggak tahu, betul. Yang kita tahu sekarang neraka itu ada nggak? Ada Pak, ada. Kapan? Ya sekarang. Nah orang-orang yang tidak takut neraka itu adalah orang yang tertutup hatinya. Betul nggak? Mohon maaf. Ini agak kasar ya. Masa istri, ya, wanita sudah punya suami, udah tahu dia bahwa dia sudah punya siapa? Suami. Digodain misalkan. Itu kan dia tidak tahu bahwa itu neraka kan? Yeah. Betul, bahaya. Atau sama, masa saya ini sudah tahu bahwa saya ini punya suami, kok malah masih membuka diri kepada orang lain, kan gitu? Itu berarti kita kan tertutup, tidak takut neraka. Kenapa? Kalau ketahuan, udah bahaya itu. Sengsara kan? Malu. Betul. Ada Bapak Ibu ya, ya karena namanya keburukan itu pasti nanti dibuka semua. Kalau udah dibukanya itu neraka Bapak Ibu. Dan itu tidak takut. Itu urusan nanti aja. Yang penting kita senang-senang aja. Itu berarti dia sudah tertutup apanya? Hatinya. Padahal Masya Allah. Tidak boleh kita ini. Nah ini ciri. Tidak takut dengan ancaman neraka. Tidak takut dengan ancaman azab dari Allah. Contoh, karena saking serakahnya kita, uang orang lain diambil. Itu ya Allah. Berat. Nah, orang-orang yang di dalam hatinya masih tertutup oleh dunia, maka dia tidak takut dengan seperti itu.
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini udah jelas dalam Quran. Siapa saja yang berbuat kebaikan Allah balas, dan siapa yang berbuat keburukan Allah balas. Mohon maaf. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Dalam diri kita punya niat mencelakakan orang lain, akhirnya dia datang ke dukun. Bah, dukun, no boleh. Aku kesel sama kakakku. Terus biar. Ya, bicaranya kakaknya rugi. Apanya? Usahanya rugi, bikin bangkrut aja. Saya sakit hati sama dia. Yo, tapi ono syaratnya. Apa syaratnya? Yo, kowe ngerti lah. Yo. Sampai rela tidur dengan dukun tersebut, ngasih duit juga. Waduh, itu berarti dia apa? Tidak takut bahwa sungguh setelah itu akan datang neraka kepada dia. Yakin Bapak Ibu. Tidak menunggu lama setelah kakaknya bangkrut, dia bangkrut. Pasti itu. Enggak, dia enggak bangkrut kaya. Kaya itu wajahnya aja, tapi hatinya bangkrut. Pasti tidak. Karena jelas itu apa? Balasan dari Allah. Nah, orang-orang yang takut, yang tidak takut itu dia melakukan itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita ada begitu, Masya Allah berarti kita masih tertutup. Hati-hati, terkadang begitu Bapak Ibu ya, tertutup. Kemarin saya pas hasil Haris Halal Bihalal itu ada cerita, ada anak SMP usia 14 tahun, dia sudah merencanakan pembunuhan begitu sangat jitu Bapak Ibu. Bawa pisau, bawa tombak. Caranya gimana? Caranya datang ke temannya SMP juga. Terus temannya suruh ngambilin minum di kulkas. Dia pas ambil kulkas langsung ditarik lehernya pakai tambang, diikat. Untung anaknya karena masih takdir Allah harus selamat ya. Akhirnya selamat. Saya itu dia lari, ya udah. Kalau udah begitu kan dia masuk neraka kan, dikejar sama polisi kan akhirnya. Nah kenapa? Tadi tertutup hatinya. Terus saya cari kenapa, ternyata memang dia ditinggal pergi sama dua orang tuanya, dia sama siapa? Kakeknya saja namanya. Dia kurang alis saya. Cuma kan berarti tertutup tuh. Dia tertutup, tidak takut dengan termasuk, mohon maaf, termasuk narkoba atau narkolema. Tahu narkolema Bapak Ibu? Tahu ya? Belum tahu? Narkolema itu lebih parah daripada narkoba. Narkotika lewat mata, namanya narkolema. Bahasanya pornografi. Nah, anak-anak itu karena tertutup hatinya, dia ya pornografi. Nah, anak-anak kalau dia ini Masya Allah itu, mereka melakukan itu. Padahal itu berbahaya untuk dirinya. Dia tidak takut dengan neraka. Nah, andai misalkan kita ya di sini, kita semua di sini masih begitu, tandanya kita masih nggak apa-apa. Lebih baik kita tahu daripada kita tahu. Oh iya, ini kan saya salah. Ada sen Bapak Ibu? Kita harus jujur pada diri kita agar kita berubah. Karena jujur itu penting. Oke. Baik. Ini yang keberapa Bu? Yang ketiga, tidak berharap dan tidak tergiur dengan janjinya Allah. Siapa yang tahajud maqamam mahmuda, Allah akan tinggikan apa? Derajatnya. Enggak ada tuh keinginan tahajud, enggak ada. Maqamam mahmuda apaan? Gitu ya. Tidak ada keinginan untuk maqamam mahmuda. Ini contoh. Lain syakartum la azidannakum, barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan. Tapi hidupnya enggak mau bersyukur kepada Allah. Ini tanda bahwa kita masih apa Bu? Masih tertutup. Padahal sudah ada janji dari Allah. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kehidupan kita tiap hari ini bersyukur apa kufur? Bersyukur. Mana? Di persen. Antara syukur dengan kufurnya berapa persen syukurnya Bapak Ibu? Harus banyak syukurnya.
80 20. Oh, masih ada 20 ya. Yang 80 kufur, yang 20 syukur itu ya. 99,9 syukur ya. Nah, kalau kita terbuka hatinya, tidak akan membiarkan diri kita ini mengeluh. Kenapa? Paham keutamaan dari syukur. Udah banyak, Masya Allah, udah banyak itu sampai ilmu-ilmu Allah tuh ngirimkan ilmu-ilmu yang sifatnya logika ya. Ilmu barat dikirimkan ke kita. Ada law of attraction, apalagi itu NLP, law of projection, dikasihkan ke kita ini untuk kita ini sadar tahu bahwa syukur itu penting. Tapi tetap aja itu namanya ketutupan. Betul nggak? Wah, ada banyak. Bahkan ini Allah takdirkan juga kan? Panjenengan mau cari apa coba di sini? Tentang keajaiban hidup. Ada di sini. Ya. Tapi setelah baca, jadi baca toh. Nggak dipraktekkan. Kenapa? Ternyata hatinya masih tertutup. Masya Allah. Ini kita tertutup badannya kok. Ya. Selanjutnya yang keempat, tidak mau mencari manfaat dari ilmu yang sudah didapatkan. Kita ini udah nyari ilmu nih kemana-mana, tapi kita nggak mau mencari manfaat dari itu. Kenapa? Ya karena tertutup itu. Orang-orang yang insya Allah dibuka hatinya, apa ilmu itu sudah tergambar manfaatnya Bapak Ibu. Masya Allah, ini bagus sekali ilmunya. Masya Allah, ini menarik ini hebat ini. Kita langsung terbuka hati kita itu, langsung tergambar manfaatnya apa. Kalau tertutup, oh iya ya baik ya ilmunya bagus ya. Habis kajian, lupa. Ini cek dari diri kita. Oh saya masih tertutup. Harus gitu. Oh saya alhamdulillah kalau ini sudah terbuka. Harus gitu Bapak Ibu. Agar nanti terapinya pas kita melaksanakan amalan nanti mudah-mudahan manjur. Karena terkadang terapi tapi kita nggak tahu penyakitnya, dia nggak bakalan sembuh-sembuh. Setuju Bapak Ibu?